Oke, baik. Kita akan mulai sesi interview kita pada pagi hari ini ya, Mas Edru ya, untuk posisi intern HR. Nah, untuk mengawali interview kita pada pagi hari ini, kami persilahkan untuk Mas Edru bisa menceritakan latar belakang dari Mas Edru, perkenalan diri, kemudian diikuti latar belakang dari keluarga Mas Edru, kemudian diikuti oleh latar belakang pendidikan. Silakan Mas Edru. Baik, perkenalkan nama saya Adreo Valevi Haribat. Saya biasa disapa dengan sebutan Adreo. Saya sendiri saat ini berstatus sebagai mahasiswa fresh graduate S1 jurusan psikologi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya adalah anak pertama dari dua bersaudara. Latar belakang orang tua saya, kalau ayah saya itu asli Malang, kemudian kalau ibu saya asli Probolinggo. Nah, saya memiliki darah campuran juga. Ayah saya keturunan Ambon, kalau ibu saya keturunan Madura, Arab Madura. Nah, di sini eh mohon maaf, setelah perkenalan orang tua, m- barusan Latar belakang pendidikan. latar belakang pendidikan. Mm-mm, Oke, iya. baik. Latar belakang pendidikan saya SD 3 tahun di Probolinggo. Pertama 3 tahun di Malang, mohon maaf. Kemudian selanjutnya 3 tahun di Probolinggo. Karena adanya masalah keluarga, jadi saya pindah ke Probolinggo pada saat itu. Kemudian di SMP saya juga eh, sekolah di Probolinggo, letaknya di MNTSN 1 Probolinggo, yang dimana di situ saya juga menjalani pendidikan di pondok pesantren atau seperti asrama seperti seperti asrama pada umumnya. Kemudian setelah lulus MTS, saya langsung lanjut di MAN 1 Probolinggo dan juga di situ saya masih menjalani pondok pesantren juga. Nah, setelah itu saya mengambil jurusan psikologi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ke alasan saya mengambil latar belakang sekolah Islam karena memang saya juga diajarkan dari kecil untuk patuh terhadap agama saya seperti itu. Dan saya juga masih ingin dalam kontrol agama gitu. Jadi tidak keluar dari jalur yang agama saya ajarkan dalam hidup seperti itu. Eh, di kampus sendiri saya juga memiliki pengalaman di organisasi maupun magang. Nah, di organisasi saya pernah mengikuti menjadi BEM, anggota BEM Fakultas Psikologi. Kemudian kedua, saya juga menjadi wakil direktur di LSO Mega Putih Outbound Provider, yang dimana di situ menjadi trainer ataupun fasilitator. Kemudian saya juga biasanya terjun di organisasi di luar seperti di biro-biro psikologi. Salah satunya pernah saya jalankan menjadi tester rekrutmen di PT PAMA. Tetapi itu di bawah naungan Psychosense, Biro Psikologi yang terletak di Malang. Nah, untuk organisasi lainnya juga saya aktif di organisasi sosial seperti halnya di Duta Lingkungan Jawa Timur. Saya pernah meraih prestasi sebagai top 6 Duta Lingkungan Jawa Timur. Kemudian kalau di kampus saya juga pernah menjadi juara 2 Duta Fakultas Psikologi seperti itu. Kemudian saya juga memiliki pengalaman di bidang alat tes psikologi yang dimana saya menjadi asisten laboratorium selama 1 tahun untuk mengajarkan kepada adik-adik saya terkait dengan teori alat tes psikologi, kemudian praktiknya dan role play-nya seperti itu. Ketika di ujian praktikum kami dipasrahi oleh dosen-dosen untuk menjadi tim penilai juga seperti itu. Mungkin dari saya cukup itu saja. Saya kembalikan ke Ibu Tia. Oke, baik. Terima kasih, Mas Adru ya, nyebutnya ya, Adru. Iya, Adro Adru. atau Adreo. Iya. Adreu, oh ya, Adreu. Iya. Oke, Mas Adreu, kalau riwayat kerja sudah pernah ada magang atau kegiatan sebelumnya? Ah, s- mohon izin menjawab ya. Sebelumnya sudah pernah di internship juga di HR PT BAS Tech selama 1 bulan, yang dimana seharusnya kontraknya selama 4 bulan, tetapi karena adanya masalah di situ, jadi
eh, saya terpaksa untuk memilih studi S1 psikologi seperti itu. Oh, jadi ini ngambil internshipnya berarti ketika masa kuliah ya, Mas Iya, Adru ya? karena Ya. kebetulan dari kakak tingkat saya memilih saya untuk join di Hmm. situ internship Mm-mm. karena Mm-mm. di persyaratannya sebelumnya adalah mahasiswa yang semester akhir gitu. Ah, Tetapi ya, 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 ketika ya. masuk berbeda seperti itu. Ada Ketika perbedaan. masuk berbeda itu maksudnya bagaimana, Iya, Mas dari Adru? tim rekrutmennya dengan Mm-mm. atasannya ternyata Mm-mm. mungkin ada kurang sinkronnya gitu. Oh, Jadi seharusnya mencari apa? ya, seharusnya kalau dari SPV-nya mengatakan Mm. bahwasanya mahasiswa yang memang sudah selesai tinggal kayak wisuda seperti itu. Oh, iya, 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 Nah, iya. kebetulan saya masih menjalankan skripsi gitu, Mm-mm. sidang Hmm. akhir saja. Hmm. Oke, baik. Berarti ada perbedaan kebutuhan ya ternyata ya. Ya, betul. Mm. Terus ini juga sudah pernah kerja di WO ya, Mas ya? Betul. Jadi wedding organizer ya ini ya. Ini di Malang Betul. juga ya, Mas ya? Di Malang, Surabaya, dan Probolinggo Oh, untuk Malang, saya Surabaya, Probolinggo. eventnya. Ini lumayan lama ya kerja jadi WO ya? Betul. Saya mulai dari maba mahasiswa baru sudah mulai menjadi itu. Setahun Freelance. biasanya event berapa kali, Mas? Biasanya sebenarnya tidak tentu sih Mbak. Kalau Oh, enggak tentu. dalam 1 bulan biasanya Maaf. 2 kali. Oh, sebulan dua Iya, kali ya. 1 bulan 2 kali betul. Sebulan dua kali. Oke. Terakhir itu berarti masih ini ya, masih WO ya berarti ya. Iya betul, Sampai sekarang ya. betul. Oke, baik. Nah, tadi saya mendengar kalau mengambil jurusan di psikologi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, Iya. kalau untuk jurusannya sendiri, Mas Adrew, kenapa mengambil jurusan psikologi? Nah, jadi sebenarnya sejak kecil saya memang pernah dibully ya, Mbak. Jadi saya menyukai apa ya, membaca karakter seseorang gitu. Karakter seorang pembuli yang akan membuli saya dulu. Nah, dari situ saya juga mulai belajar karakter mungkin dari orang tua saya juga karena saya berlatar belakang seorang anak broken home juga. Jadi saya membaca tingkah laku ya orang tua saya gitu di luar gitu dan juga ya di lingkungan gitu. Nah, sebenarnya juga dari kecil memang saya merasa memiliki bakat yang dimana bisa meningkatkan potensi buat orang lain gitu. Saya tahu biasanya rekan saya atau teman saya memiliki potensi di bidang seni gitu. Ya udah saya biasanya kasih motivasi di situ. Kayaknya kamu cocok menjadi konten kreator atau kamu cocok menjadi seorang penyanyi gitu. Maka saya coba bantu di situ untuk menjadi ini motivator bagi dia. Seperti itu. Motivator ya. Sudah pernah bantu temen dalam bidang apa itu, Mas? Yang akhirnya temennya beneran ngambil. Ada yang paling saya apa ya, saya bangga sampai saat ini juga ada salah satu konten kreator di Malang yang dimana dia sebelum masuk di kampus saya ini, jadi dia masih belum tahu tentang dunia kampus. Tetapi setelah saya berikan informasi yang dalam dan juga sampai saat ini teman saya atau adik tingkat saya ini sudah menjadi konten kreator yang mampu mengedukasi mahasiswa-mahasiswa baru untuk join di jalur mungkin SBM, SNBP, SNBT seperti itu. Jadi dia menjadi konten kreator yang memberikan informasi-informasi bagi calon mahasiswa baru seperti itu. Hmm, oke oke. Baik, berarti dia jadi konten kreator di bidang apa berarti? Di bidang edukasi perkuliahan atau perguruan tinggi. Oh, oke Ya oke betul. oke. Edukasi, oke. Oke, baik. Kalau tadi juga saya dengar itu keluarga, ayah dan ibu dari Jawa Timur semua ya, Mas, berarti ya? Ya, betul. Heeh. Ini posisinya berarti Mas Adreu tinggal dengan orang tua? Saya tinggal sama nenek sih Oh, biasanya. sekarang tinggal Iya, sama nenek. iya. Oke, baik. Ini yang berarti nenek itu yang ada di Perum Istana Bedali ini ya, Mas ya? Oh, kalau untuk di Perum sebenarnya itu masih ayah, tapi saya biasanya Oh, kalau udah heeh. selesai baru balik ke ini. Oh, oke oke. Berarti ini Betul. ini posisinya sedang wawancara ini di rumah nenek. Saat ini saya lagi di Tuban, di Oh, rumah di saudara. Tuban. Oh, di rumah saudara. Oke. Iya. Di rumah saudara ya. Oke. Nah, kenapa Mas Andrew
berminat untuk melamar ke posisi internship HRGA ini? Karena kan ini juga posisinya Mas Edru kan ada di Jawa Timur ya, di Ya, Probolinggo atau Malang berarti sebutannya Mas ini? sebenarnya di Malang sih. Di Malang ya, Untuk heeh. domisili Heeh. saat ini ya. Domisili saat ini di Malang. Nah, kenapa tertarik untuk melamar ke intern HR yang perusahaannya itu ada di Semarang, Mas Adru? Nah, pertama karena saya ingin keluar dari zona lingkungan saya yang mungkin Mm-mm. saya rasa sedikit ya cukup menghambat saya dalam berkembang ya, Bu. Mm, mm, Kemudian saya juga ingin mencari pengalaman baru di kota-kota lain yang mana saya ingin bertemu dengan orang-orang yang mungkin pola pikirnya berbeda dengan yang ada di Jawa Timur atau yang yang sudah saya temui di sekitar sini gitu. Kemudian yang kedua ya karena saya juga memang sedang membutuhkan pekerjaan yang mana saya tidak ingin mensia-siakan waktu saya sebagai pengangguran gitu. Jadi saya memang bertujuan untuk melamar pekerjaan ini. Kemudian juga yang ketiga, saya memang melihat dari Yayasan Widya Pratama ini memang menarik gitu. Sejalan dengan skill yang saya miliki. Saya juga kan menyukai apa ya, pekerjaan sebagai motivator dan juga memberikan hospitality kepada seseorang gitu. Nah, saya lihat dari LPPM ini bisa mengajarkan banyak orang atau banyak karyawan-karyawan di luar sana sebagai karyawan yang apa ya, sebagai karyawan yang memang kompeten dan juga layak gitu untuk dikembangkan kompetensinya seperti itu. Maka dari itu saya sangat pengen belajar di LPPM ini dan juga saya ingin berkontribusi positif dengan skill yang saya miliki agar saya bisa bermanfaat di LPPM ini. Seperti itu. Cukup. Oke, baik. Jadi sebelumnya sudah pernah dengar tentang BPR belum, Mas? Sebelumnya saya belum pernah dengar, tetapi Mm-mm. saya setelah mendengar BPR ini kemarin di seleksi, nah saya coba pelajari lebih lanjut sih Apa yang terkait itu. Mas Adru dapatkan informasi terkait dari BPR? Ternyata BPR ini adalah Badan Pengurus Kredit, ya bahasanya kredit Perekonomian rakyat. perekonomian, Mm-mm. betul. Mm, mm, Yang dimana sudah menjadi perekonomian rakyat. mm, Eh, yang saya tahu ternyata eh, BPR ini memang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutamanya di bidang apa ya, kredit, kemudian apa lagi, eh saya lupa. Ya, pokoknya seperti itu, Mbak. mm. Jadi memang mohon maaf ya, karena saya kurang tahu juga, tapi saya memang masih penasaran sih terkait dengan BPR ini. Mm-mm. Oke, oke. Kalau LPPM sendiri sudah pernah dengar sebelumnya? LPPM saya sebelumnya belum pernah dengar, tapi Baru ya. Heeh. ya baru saya pelajari itu juga. Mm-mm. Oke, baik. Nah, untuk ini kan Mas Adru kan melamar sebagai intern HR. Nah, Iya. tadi juga saya dengar Mas Adru itu sudah memiliki beberapa pengalaman yang lumayan bagus ya, Mas. Pernah jadi anggota BEM, pernah juga jadi rekruter di PT Pama ya, Mas ya, kalau nggak salah tadi namanya Pama. eh Sebenarnya di biro saya konsennya tapi menjadi Heeh. vendor dari PT Pamanya. Ya, Oh, PT Pama itu bergeraknya di bidang apa, Mas? pertambangan. Oh, pertambangan. Iya, Jadi tambang. rekrutmennya untuk orang-orang pertambangan ya, Mas ya? Betul. Baik, baik, baik. Itu untuk yang di vendornya itu berapa lama berarti, Mas? Kebetulan saat itu untuk di Malang sendiri itu 1 minggu. 1 minggu ya? Iya, Oke, kita baik. bagi tim, Mbak. Jadi kebetulan saya megang yang di Malang, kemudian Mm-mm. itu jangka waktunya 1 minggu. Nah, Hmm, di Malang. oke, oke. Oke, nah ini terkait dengan pengalaman yang sudah Mas Edru jalani sebelumnya. Apa kemampuan teknis yang Mas Edru rasa itu relevan yang nantinya bisa dipakai untuk posisi HR? Silakan Mas Edru. Oke. Eh, untuk pertama, yang skill yang saya bisa gunakan yakni tentunya aplikasi Microsoft yang biasa digunakan di perkantoran sebagai administrasi. Itu meliputi Microsoft Word, Excel, PowerPoint, seperti itu.
Kemudian yang kedua, saya juga memiliki skill di bidang mungkin editing jika diperlukan memang. Saya bisa mengedit sebuah pamflet, video, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, saya juga memiliki skill di bidang administrasi alat tes barusan. Saya bisa menggunakan alat tes psikotes seperti Papikostik, kemudian RMIB, IST, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, saya memiliki skill di bidang komunikasi juga, yang dimana sudah terlatih di pengalaman pekerjaan saya juga. Kemudian yang kelima, saya memiliki skill di bidang eh, analisa KPI juga, yang sebelumnya sudah diajarkan di PTB Hashtag sebelumnya. Nah, kemudian mungkin sudah cukup itu saja. Gimana? Oke, baik. Nah, tadi juga karena sudah pernah ikut beberapa organisasi, tentunya itu kan melibatkan dinamika dengan orang lain ya, Mas Betul. Edru ya. Nah, kalau ketika berorganisasi itu tentu pastinya kan tidak lancar-lancar langsung semua ya dari awal sampai akhir. Nah, tentunya akan ada tantangan. Nah, boleh diceritakan salah satu cerita begitu masalah yang pernah dihadapi Mas Edru dan bagaimana penyelesaiannya? Silakan Mas Edru. Oke. Salah satu hal yang paling menarik bagi saya saat itu ketika menjadi koordinator desa di KKN saya justru. Nah, di situ saya menghandle beberapa anggota KKN yang memang berbeda untuk sifatnya. Ada yang introvert, ada yang ekstrovert, ada yang suka berambisi, ada juga yang suka malas-malesan gitu. Ada juga yang suka memang di seni dan juga ada yang suka di bidang mungkin apa menghitung hasil dari UMKM, uang dan lain-lain gitu-gitu. Dari pengeluaran dan pemasukan ketika kita KKN. Nah, dari situ saya menghandle sebagai ketua eh, bagaimana cara anggota saya ini agar mampu bekerja sama dan juga terus sejalan gitu. Akhirnya saya gunakan cara metode bagaimana di satu minggu itu ada 5 hari kerja dan juga 2 hari libur seperti itu. Tetapi di 1 hari libur ini tidak digunakan pure buat liburan. Kita gunakan untuk mungkin membangun silaturahmi kepada masyarakat atau Bapak Ibu RT dan lain-lain. Kemudian kita gunakan juga untuk mengajarkan les kepada anak-anak kecil yang ada di desa tersebut. Kemudian di 5 hari tersebut saya membagi pekerjaan-pekerjaan yang dirasa memang cocok dengan kepribadian maupun skill yang dimiliki oleh rekan-rekan saya. Salah satunya ada rekan saya yang memiliki pengalaman atau di bidang psikologis juga. Akhirnya saya masukkan ke sekolah yang dimana di sana saya suruh ia untuk mengajar sebagai guru BK. Karena ada permintaan dari gurunya untuk menjadi guru BK, akhirnya saya gunakan dia untuk menjadi guru BK. Kemudian ada salah satu yang memiliki skill di bidang mengajarkan ngaji, akhirnya saya masukkan dia ke dalam TPQ gitu, tempat pengajian Quran gitu, Quran seperti itu. Jadi saya manajemen anggota saya seperti itu kurang lebih. Oke, baik. Oke, baik Mas Edru. Ya, Tadi berarti kalau saya konfirmasi lagi, berarti yang SMP dan SMA ya, itu juga ya, pondok pesantren ya Mas ya? iya betul. Oh, oke oke. Itu pondok pesantrennya di tempat yang berbeda atau sama Mas? Di tempat yang sama, Oh, di tempat yang sama ya? betul, Oke, oke baik. Untuk saudara ada adik ya ini berarti ya Mas ya? betul. Adik mahasiswa di mana Mas? Di Widya Gama di Malang, Widyagama. iya, Widyagama Universitas ya? Widya Gama, Widyagama di jurusan jurusan Teknik Elektro. Teknik Elektro. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin dari Pak Andre, apakah ada pertanyaan kepada Mas Ed? Silakan Pak Andre. Ya, Pak Idru, wah, Mas Idru luar Baik, biasa ya, punya baru lulus tapi sudah punya pengalaman banyak ya dari iya, magangnya di perusahaan by Hatek tadi ya iya, sebagai tester juga ya. Nah, ini saya mau tanya dulu. Ini kan internship ya. baik, Ya.
Internship, nanti kan internship itu jadi jangka waktu 3 bulan, nanti kita evaluasi ya. Kalau 3 bulan oke, dievaluasi oke, nanti ada 9 bulan. Totalnya 1 tahun, ya nanti baru setelah 1 tahun jadi pegawai seperti itu ya. Nah, kira-kira coba bayangkan dulu ya, nanti di 3 bulan pertama saat diterima, Mas Edru kira-kira itu gambarannya tuh mau bagaimana di Widya Pratama ini? Oke, kalau untuk 3 bulan pertama saya gunakan untuk beradaptasi di Widya Pratama tentunya. Saya saya 1 bulan pertama mungkin saya gunakan untuk mencari lokasi apa tempat tinggal atau eh, lokasi di mana saya bisa mencari apa ya tempat makan khusus atau seperti itu bahasanya. Karena saya juga kurang tahu banyak tentang Semarang. Kemudian saya di 1 bulan pertama itu saya juga mungkin gunakan untuk eh, berkenalan dengan anggota-anggota karyawan yang ada di LPPM Widya Pratama. Kemudian saya juga ingin mencari tahu budaya kerja atau budaya seperti apa yang ada di Widya Pratama ini. Kemudian di 2 bulan selanjutnya saya gunakan untuk eh, apa ya memanfaatkan skill yang memang saya miliki dengan optimal dan juga stabil, tidak naik turun seperti itu. Kemudian di intinya seluruh apa ya, mohon maaf, di 3 bulan ini saya gunakan untuk konsisten menjadi karyawan yang memang disiplin dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang memang mungkin ada di LPPM tersebut gitu. Jadi problem solver bahasanya. Yang mungkin dari sudut pandang saya mungkin ada yang bisa saya gunakan untuk menambah kekurangan-kekurangan yang ada di LPPM Widya Pratama seperti itu. Karena saya rasa saya kan masih Gen Z dan juga mungkin saya memiliki pola pikir yang berbeda gitu. Jadi saya rasa optimis mungkin bisa memberikan sebuah masukan terkait dengan pola pikir Gen Z yang sekarang juga gitu. Apabila ada karyawan yang mungkin Gen Z juga seperti itu. Cukup. Ya, baik. Nah, menarik ini. Jadi tadi mau ingin kontribusi memberikan masukan pengembangan untuk Widya Pratama ya. Betul. Mas Edro sudah melihat mungkin sekilas mungkin tadi nyari berita ya terkait Widya Hmm. Pratama dan BPR. Kira-kira tindakan nyata apa kira-kira di 3 bulan pertama itu untuk awal untuk membantu, memberikan masukan, kemajuan, transformasi untuk Widya Pratama. Coba silakan. Oke. Baik, eh, pertama satu hal yang paling saya soroti terkait dengan mungkin editing video atau apa ya foto-foto yang ada di Widya Pratama ini. Mungkin memang ini berbeda ya, yang seharusnya bukan HRD lakukan mungkin. Mungkin ada job desk lain di divisi lain. Tetapi saya ini juga sangat menyoroti ini karena ini mampu mempengaruhi marketing dari LPPM Widya Pratama ini. Jika yang saya pikirkan, jika video atau foto yang kita miliki itu menarik dan bisa memikat hati para HRD di luar sana yang mungkin ingin join di LPPM juga untuk menggunakan jasanya. Nah, ini bisa menjadi daya tarik yang sangat kuat terkait dengan eh, jasa yang kita miliki gitu di LPPM Widya Pratama seperti itu. Salah satunya itu. Oh ya, biasanya ngedit video atau itu pakai apa? Ngedit videonya. Kalau untuk ngedit video, saya biasanya basic ya pakai CapCut. Kemudian kalau yang pro biasanya saya gunakan Adobe Premiere gitu, seperti itu. Oke, kalau foto, Kalau foto, saya biasanya gunakan Photoshop, Canva, dan lain-lain. baik. Nah, sekarang tadi sudah 3 bulan pertama ya. Ini kan udah 3 bulan nih, ya bayangkan dulu 3 bulan sudah melakukan tadi itu video ya, editing lebih baik lagi, foto, iklan-iklan gitu ya lebih baik lagi. Kemudian sudah 1 tahun nih,
1 sampai 3 tahun, kira-kira mau bagaimana kalau bergabung tempat kami? Karena ini urusannya kan Widya Pratama ini urusannya dengan BPR. Betul. Di BPR ini Bank Perekonomian Rakyat yang orientasi ini ekonomi lokal, ya. Nah, kira-kira 1 sampai 3 tahun lagi mau bagaimana? Oke, baik. Setelah 3 bulan barusan, saya fokus kepada diri saya untuk pengembangan diri saya dan adaptasi diri saya di LPPM ini. Kemudian untuk 9 bulan selanjutnya, saya mungkin akan gunakan untuk mempelajari terkait dengan BPR ini. Mungkin saya bisa mengikuti training ataupun pelatihan-pelatihan yang ada di luar juga untuk menambah wawasan saya terkait BPR ini. Kemudian saya mungkin ingin mencari tahu permasalahan-permasalahan apa yang sering terjadi di BPR ini dan mungkin bisa diselesaikan oleh eh, kami sebagai mungkin karyawan Widya Pratama nantinya seperti itu. Di 9 bulan pertama mungkin memang ada apa ya, ada kesulitan atau kendala sebagai internship mungkin mulai mempertanyakan biasanya seperti itu kan kayak mulai mempertanyakan apakah saya masih mau di sini atau tidak atau lanjut atau tidak. Nah, tetapi eh saya sebisa mungkin untuk meminimalisir hal tersebut, saya gunakan untuk bagaimana saya membuat LPPM ini agar lebih menarik lagi dan saya mau terus berkontribusi di LPPM Widya Pratama ini seperti itu. Jadi saya mencari cara bagaimana saya terus mampu terikat dan berminat ataupun biasanya yang saya gunakan di organisasi apabila saya sudah mulai jenuh atau bosan, saya bikin organisasi ini mulai berkembang lagi lebih sedikit, mungkin memperluas jaringannya atau dengan menambahkan beberapa tupoksi-tupoksi yang bisa ditambahkan seperti itu biasanya. Baik, baik, baik. Ini sekarang kita ke arah reputasi keuangannya. Nah, ini nanti tentunya kalau proses lanjut nanti kan ada cek slik ya. Slik itu sistem dari OJK yang akan mengecek namanya reputasi keuangan. Hmm. Kira-kira Mas Edru secara keuangan bagaimana reputasinya? Apakah ada yang macet atau mungkin masih nunggak atau bagaimana? Mungkin diceritakan aja atau ada pay letter, silakan. Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, saya belum pernah menggunakan Shopee Pay Later ataupun kredit yang lainnya karena saya sendiri masih ngerasa takut untuk memulai hal yang seperti itu. Karena sejujurnya sifat manusia juga mungkin biasanya bisa berlebihan ya, karena diberikan sebuah kemudahan maka disepelekan gitu. Jadi saya masih memegang prinsip untuk tidak mencoba hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau untuk reputasi dari diri saya sendiri, saya untungnya tidak terjerat dengan hutang seperti itu ataupun judol atau judi online seperti yang lingkungan saya mungkin lakukan gitu. Karena ada beberapa teman-teman saya yang sudah mulai mencoba untuk judi online juga. Nah, saya juga menghindari hal yang seperti itu gitu. Cukup. Tapi sudah pernah tahu judul itu seperti apa? Sudah pernah tahu. Pernah apa itu contohnya itu? Kalau contohnya, saya yang biasa lihat dari teman-teman itu seperti slot bahasanya kayak kita diberikan apa ya aplikasi kemudian disuruh install seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, menariknya saat Mas Edru sudah pernah bekerja di beberapa tempat seperti IWO tadi ya. Mhm. Kemudian ada juga saya lihat di PT BAS Tech itu ya. Itu 1 bulan ya BAS Tech itu ya. Betul. Kemudian di WO ini masih sampai sekarang. Iya. Nah, bagaimana mengelolanya keuangan saat menerima pertama itu bagaimana pos-posnya Mas Edru mengatur Oke, keuangan baik. ya. Kalau untuk saya sendiri biasanya yang pertama, kalau ketika saya masih
di tahun 2021 saya masih suka menghambur-hamburkan uang dengan membelikan outfit baju kayak baju mungkin brand yang saat ini lagi hype, kemudian dan lain-lain. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu sampai di titik ini saya sudah mulai mampu mengelola ekonomi saya sendiri. Saya biasanya gunakan tabungan, saya gunakan dana darurat juga. Saya bagi biasanya, kemudian saya gunakan buat uang yang bisa diberikan kepada orang tua juga. Karena biasanya orang tua saya juga apa ya? Saya rasa membutuhkan juga uang dari saya, maka saya gunakan biasanya untuk perbaikan rumah atau pengisian token listrik dan lain-lain. Nah, kemudian saya juga gunakan untuk eh, dana yang bisa saya pakai untuk jajan biasanya saya bagi juga. Jadi di bulan sekian saya harus jajan sampai eh, sa- di angka sekian gitu. Tidak boleh lebih seperti itu biasanya. Cukup. Kalau di per event itu 400.000, berarti setiap bulan rata-rata berapa kali event ya? 2 sampai 3 kali, Pak. 2 sampai 3 kali event. Berarti sekitar 800 800 betul. sampai 1,2 ya Iya, per bulan. Nah, menariknya tadi ngomongin soal budget ya. betul. Nah, kalau 800 sampai 1,2 membudgetnya tadi itu gambarannya yang membantu orang tua, dana darurat, itu bantu token listrik itu tadi gimana terus ya? Oke, biasanya saya kalau ngasih ke orang tua tidak nentu untuk nominalnya. Biasanya saya kasih 200 atau mungkin bisa 50 atau 100 gitu. Tapi untuk uang token listrik biasanya ketika sudah bunyi ya saya bantu bayarkan. Tetapi ketika saya sedang memang tidak memegang uang ya udah saya minta tolong juga kepada orang tua gitu. Karena memang yang saya rasa ini masih hak orang tua saya gitu. Karena yang memiliki rumah juga orang tua. Tapi kalau di rumah nenek saya biasanya saya juga bantu untuk pengobatannya gitu. Biasanya untuk antar jemput dan juga untuk membeli obatnya seperti itu. Kemudian kalau untuk tabungan biasanya saya sisihkan ya sekitar 500 atau berapa dari dari pendapatan yang saya miliki gitu. Dan juga saya selalu meminimalisir untuk keluar atau jalan untuk ngopi dan lain-lain bersama teman-teman. Seperti itu cara meminimalisirnya. Kalau paket data gitu, internet gimana? Kalau pakai data kebetulan biasanya saya masih numpang ya wifi gitu. Tetapi kalau pakai data biasanya saya beli ya sekitar 30.000 sampai pokoknya di angka 10.000 sampai 50.000 seperti itu biasanya untuk pakai data sendiri. Oke, baik, baik. Siap. Jadi ini sekarang sekaligus saya sampaikan di awal ya. Jadi entah nanti berlanjut atau enggak, nanti tapi saya Hmm. sampaikan ya. Jadi nanti itu ini kan internship HR ya. Jadi nanti itu belum belum karyawan, tapi Ya. internship itu kan magang, HR magang. Itu nanti 1 sampai 3 bulan itu akan mendapatkan bukan gaji, tetapi namanya uang transport dan makan yang digabung jadi satu. Nilainya 110.000 per hari kerja. Ya, jadi kalau hari kerja kami itu dari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Jumat itu jam 8 sampai jam 5. Kemudian Sabtunya jam 8 sampai jam 12. Ya. Nah, itu per masuk kerja 110, silahkan hitung sendiri sebulan jadinya berapa. Ya. Hmm. Nah, tapi kalau enggak masuk ya kepotong di situ. Terus kemudian kalau telat ya nanti kena dapatnya separuh. Ya, jadi Hmm. memang kita mengarahkan supaya SDM-nya tertib, baik, karena kita cari kandidat yang benar-benar mau transformasi untuk perusahaan kami. Ya, terus Baik. kemudian setelah 3 bulan evaluasi oke, nanti biasanya kalau dilanjut ya nanti ada namanya
ya namanya kenaikan ya, tapi mungkin belum signifikan sekali kenaikannya dari yang sebelumnya. Tapi sudah per bulan, sudah bukan per hari kerja. Ya, nanti kalau sudah setahun lagi ya nanti mungkin evaluasi dengan owner kami di sini biasanya juga akan ada lanjut. Jadi graduation di sini ya, tidak langsung. Nah kira-kira seperti itu ya jadi seperti itu. Apakah Mas Edru masih berminat dengan 110.000 itu? 100% saya masih berminat karena saya sendiri sudah memang mempersiapkan modal untuk keluar kota atau biasanya belajar di luar lingkungan yang saya sudah tempati ini di Jawa Timur. Jadi saya ingin memang benar-benar mencoba mandiri lagi tanpa ada bantuan dari orang tua juga. Akhirnya saya juga kemarin juga udah menjual motor saya untuk mungkin biaya kos nantinya di luar kota seperti itu. Ya, padahal nanti juga di sini di Semarang itu mobilitas kalau nggak ada motor gimana? Ya mungkin saya bisa gunakan untuk Gojek dan lain-lain seperti itu. Oke. Nah nanti juga kita kan nggak ada fasilitas uang kos dan sebagainya ya, karena itu harus Hmm. mandiri dari pekerjanya. Kami ini dua-duanya perantau nih, saya Oh perantau, ya, Butia ini perantau juga. Dan Butia iya. ini salah satu produk sukses dari internship HR. Wow, Sudah 2 tahun ya. Ya, iya, ya. Jadi contohnya ini Butia ya, seperti ini udah 2 tahun di perusahaan kami dan memang tidak ada fasilitas-fasilitas tambahan lagi. Yang ada kok jadi pegawai setelah setahun ya dapat BPJS kesehatan itu ya, kesehatan dan tenaga kerja biasanya gitu ya, tapi biasanya BPJS itu sudah umum ya seperti itu. ya, Kemudian memang harus punya device sendiri seperti ya, laptop gitu ya, karena di laptop kami di kantor ini biasanya udah agak lemot-lemot ya, ya, mungkin sudah tidak mumpuni buat CapCut ya. atau edit Baik. pakai tadi apa Adobe Premiere. Waduh, Iya, RAM-nya nggak kuat ya, nggak bisa iya, karena biasa untuk kerja mengetik ya itu. baik. Makanya kami butuh orang-orang muda ya. Kalau orang bilang banyak Gen Z itu kok kayaknya kurang oke, saya rasa malah saya harus butuh orang Gen Z yang punya warna baru di perusahaan Betul. kami sehingga bisa maju perusahaannya ya. Gitu loh yang kami harapkan, itu nilai-nilai vibe positifnya yang keluar dari Gen Z gitu. Saya harap itu bisa ditunjukkan dan dibuktikan ya nanti untuk orang-orang baru. Kalau misalnya termasuk Pak Edru, Mas Edru itu bergabung ya, harapannya bisa memajukan. Gitu. Dari saya cukup, Bu Tia. Silakan saya kembalikan ke Bu Tia. Silakan Bu Tia. Oke, baik. Terima kasih Pak Andre. Tadi sudah disampaikan ya terkait untuk nanti ketika jika misal diterima itu untuk angka-angkanya ya. Masih bersedia ya tadi ya 100% ya katanya ya. Masih. Ya. Oke, oke. Baik. Oke, mungkin kalau dari Mas Adru ada pertanyaan kepada kami? Sementara belum ada, tetapi ketika saya masuk, apakah nanti saya juga akan mendapatkan pembelajaran terkait dengan BPR? Tentu. Jadi nanti kalau misalnya Mas Edru mungkin sedang waktu luang itu lihat di website kami, itu kami ada program namanya Siap BPR. Nah, itu Hmm. biasanya kita untuk mengedukasi orang-orang fresh graduate yang memang belum ada gambaran ini tentang perusahaan BPR, khususnya kalau kami itu di Saudara Group gitu ya. Jadi kami ada 10 BPR untuk saat ini grupnya. Nah, jadi kami akan memperkenalkan lingkungan kerja BPR itu melalui fitur tersebut. Nah, nanti tentunya yang masuk ke LPPM yang nanti lolos untuk jadi karyawan internship tentu juga akan diberikan pembekalan melalui sistem tersebut. Gitu, Baik. Mas Edru. Ya. Ya, Oke, ada pertanyaan lagi Mas Edru? sudah cukup. Cukup ya, oke baik. Nah nanti ini biasanya kita akan memproses itu maksimal 14 hari kerja untuk menentukan apakah lolos atau tidak. Nah ini kebetulan sudah mencantumkan sosial media juga ya Mas Edru ya.
Nah, Iya. nanti kita minta untuk kalau kalau media sosialnya statusnya di privat, mohon untuk dipublik dulu 1 kali 48 jam ya, 2 hari aja. Nanti setelah 48 jam boleh di privat lagi, enggak apa-apa. Gitu ya. Baik. Nah, nanti kita proses maksimal 14 hari kerja. Nanti kalau memang lolos itu akan dihubungi. Seperti itu. Ya. Begitu Mas Edru, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih Mas Edru atas waktunya wawancara hari ini. Semoga sukses ya. Ya, sampai Amin. bertemu di kesempatan selanjutnya. Ya, terima kasih Baik, Mas terima Edru. kasih. Terima kasih kembali Pak Andre, Bu Tia. Sama-sama. Sudah boleh meninggalkan ruang Zoom-nya ya? Baik, saya izin meninggalkan ruang Zoom ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Jumpa.